kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, suka melihat kawan susah melihat kawan senang. Ini sifat kita, harus koreksi diri. Mungkin inilah salah satunya kejutan yang Bapak Prabowo bilang akan ada kejutan-kejutan besar, menjadikan IKN sebagai ibu kota negara politik di dunia tahun 2028. Tukang nyinyir jalan terus di tengah-tengah kesibukan pemerintah untuk menyelesaikan makan siang bergizi untuk anak-anak sekolah. Tukang nyinyir bilang IKN akan mangkrak. IKN tidak akan dilanjutkan Bapak Prabowo. Kata siapa? Ayo coba. Sementara Bapak Prabowo sudah menyetujui 48,8 triliun untuk pembangunan IKN. Tapi karena Bapak Prabowo tidak terburu-buru dan Bapak Prabowo sungguh tenang untuk memikirkan itu semua, tukang nyinyir sudah langsung nyinyir sana, nyinyir sini. Gas Pak Prabowo, tunjukkan Indonesia akan mendunia. Kita dengarkan dulu tentang perkembangan IKN. Nasib Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara kian terang usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bakal melanjutkan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada konsep Ibu Kota Politik. Anggaran 48,8 triliun rupiah disiapkan untuk sarana dan prasarana lembaga legislatif dan yudikatif. Ibu Kota Politik artinya kalau saat ini kita masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI. Sedangkan untuk lembaga yudikatif juga bukan hanya simbol, tetapi memang itulah kelengkapan utuh dari pemerintahan di sebuah negara yang demokratis. Oleh karena itu harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik. Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadi Mulyono menegaskan, untuk menyelesaikan pembangunan IKN dari 2025 hingga 2029 membutuhkan anggaran dari APBN hingga 48,8 triliun rupiah. Basuki mengingatkan, target Presiden yang ingin IKN menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Nah, 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Okay. Untuk pertama, untuk penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam 48 tahun 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Selain dari APBN, pembangunan IKN yang dibiayai melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU sebesar 60,93 triliun rupiah sudah diproses sampai dengan feasibility study untuk menyasar pembangunan 97 menara apartemen dan 129 rumah tapak PLTS serta pembangunan jalan dan multi-utility tunnel. Pemerintah berharap sektor swasta turut aktif berkontribusi dalam proyek pembangunan IKN. Saya kira para investor segera berinvestasi di IKN. Diajak nih, diajak nih sama Pak Bas nih. Saya jamin, saya garansi bahwa memang IKN akan segera beroperasi.
Oke, itu tadi 5 Pancasilanya Pak Bas untuk IKN. Pak, sebelum lanjutin, saya mau lihat dong ini yang kalau kita lihat di sini, ini kan apa namanya, Istana Negara ya? Istana Negara. Istana Ini Negara. Istana Negara ini adalah tempat tinggal Bapak Presiden. Tempat tinggalnya Presiden nantinya. Kalau Istana Garuda di belakangnya, Atas itu kantor Bapak kantornya. Presiden. Menggerakkan KPBU. Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kita sudah dapat pledge dari Menteri Keuangan tentang availability payment-nya di IKN ini. Jadi misalnya bikin jalan-jalan nanti bisa dengan KPBU, tidak hanya dengan APBN. Kalau untuk yang legislatif dan yudikatif pasti dengan APBN, ya, karena memang itu aset negara. Yang lainnya, yang swasta, kami sampai sekarang ini, sampai tahun 2024 investasi APBN kita sudah 86 triliun. 86 triliun. Untuk yang swasta, yang sudah groundbreaking, yang sudah sedang dalam under construction, 56 triliun. Ini nanti akan ada lagi swasta yang masuk. Jadi terus APBN dan KPBU dan swasta kan. Jadi optimistis yang katanya dibilang berhenti, udahlah nggak akan berlanjut. Nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena sudah seperti tadi hanya dulu kalau COVID-19 ya dulu ya, COVID-19. Itu juga dulu semua refocusing untuk beli vaksin. Tapi prasarana kita jalan terus dengan strategi dicereng. Yang tadinya single year menjadi multi year. Dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Bebannya dibagi. Tapi terus berjalan. Jadi saya kira, menurut saya, pengalaman-pengalaman begitu saya terapkan di IKN. Oke, Pak, ngomongin soal anggaran tadi, sepertinya tidak hanya APBN saja, tapi juga ada pembiayaan-pembiayaan dari yang lain, dari swasta, kemudian ada dari juga lembaga. Sudah ada beberapa KPBU yang mengusulkan prakarsanya di jalan, baik jalan maupun perumahan, baik dari BUMN maupun dari swasta murni, dari Intiland, dari Sojitz, ya, dari India Karya untuk jalan. Yang Jepang itu ya? Iya. Oke. Itu sudah. Pak, ini Pak, yang lagi rame ini Pak. Kemarin tuh sempat ada salah satu pengusaha yang bilang bahwa dia itu menanamkan investasinya di sini karena ingin menyelamatkan wajah Presiden. Tanggapannya Pak? Tanya dia dong, apa maksudnya. Karena kalau orang swasta investasi, pasti dia sudah ngitung. Pasti sudah ngitung, nggak mungkin free. Bukan sekedar karena disuruh. Enggak. Pasti sudah ngitung risikonya. Kalau saya ya, itu bukan uang jutaan, miliaran itu. Bukan uang kecil. Iya, tapi pasti dia ngitung, Mas. Risikonya pasti ada. Tapi coba sekarang dengan kepastian yang begini, pasti lebih menguntungkan. Kalau nggak salah Pak Bas minta tambahan juga anggaran kan ya ke Bu Sri Mulyani. Iya, karena pada saat nyusun anggaran 2025 dulu itu dengan 6,3 itu kita menyelesaikan yang sudah dikerjakan oleh PU, kemudian kita kerjakan. Nah, dengan perintah Bapak Presiden untuk pembangunan yudikatif dan legislatif, kita hitung semua, kita jadikan 2025, 26, 27. Nah, 25 ini butuh 8,1. Ternyata masuk butuh 8,1 itu. Kata Bu Sri Mulyani apa Pak? Ya akan diusahakan. Akan diusahakan. Ya. Karena pertemanan jadinya langsung diain. Bukan. Karena perintah Presiden kalau mau bangun, kalau nggak ada anggarannya gimana? Tapi saya tahu kesulitan Bu Sri Mulyani, sehingga saya harus membantu untuk menyiasati. Pak, apa sih arahannya Pak Prabowo untuk pembangunan IKN ini? Selain tadi ya, memang jelas perintahnya adalah ekosistem legislatif dan yudikatif. Lanjutkan. Ya. Statementnya setegas itu. Lanjutkan dan percepat. Itu perintahnya kapan disampaikannya? Waktu melantik saya, nyalamin saya. Nyalaman itu ucap gitu? Perintah saya. Siap. Dan itu yang Bapak pegang? Oh iya Pak. Kalau saya ini birokrat. Saya ini birokrat Pak. Jadi yang perintah atasan itu pasti saya emban betul. Nanti 2028 sesuai dengan perintah Pak Prabowo, seberapa optimistis? Kalau saya, pertama 2025 ini menurut Menpan sudah akan ada tahap pertama pemindahan ASN. Tadinya mau Januari, tapi karena ada Lebaran bulan Maret, nah nanti ya daripada nanti ada kelangkaan bahan makanan ataupun transportasi kalau yang mau pulang, kita coba
menurut arahannya Menpan setelah Lebaran. Sejauh ini yang akan ditinggali hunian-huniannya sudah siap? Udah. Sudah siap? Udah. Rusun-rusun itu ya? Iya. Sekarang saya tinggal di rusun. Oh, ini Pak Bas sekarang itu Tinggal di tinggalnya rusun. Di rusun, Bos.